capek, tapi ketika gue bisa fokus ngerjain apa yang harus gue kerjain, itu gue berasa kayak energinya tuh malah jadi ke-boost gitu. Jadi itu dua hal yang um, membantu banget ketika gue lagi berasa anxious, overwhelmed, atau segala insecurities muncul. Itu dua hal yang membantu untuk ngedirect lagi attention dan fokus gitu. Tapi lo Terus bisa kenapa share nggak, Bay? Kenapa? eh, Sorry. Nggak, gue sebelum ke pertanyaan lu, ya, oke, lo dulu. em, terus menurut lu kenapa kita mensabotase diri kita sendiri dengan pikiran-pikiran tersebut? Karena Ya, udah tahu nih, kalau lu mikirin masa depan, itu tidak akan membantu dan itu akan membuat lu anxious. Teorinya, kalau misalkan sekarang kita ujian gitu ya, 100 kita. Bukan kita, gua nggak mau membawa lu ke suffering gua juga ya, karena kita semua punya suffering masing-masing gitu loh. Tapi lu udah tahu nih gitu. Tapi kenapa terkadang seakan-akan lu deliberately, seakan-akan lu dengan pilihan lu sendiri bahwa enggak, gua pengen stres, gua pengen mikirin itu gitu. Menurut lu kenapa, Vin? kenapa ya? Nggak tahu juga sih, Bay. Gua rasa sih karena apa ya, hidup kita itu kan kumpulan dari segala pengalaman hidup kan. Menurut gua kalau selama gua hidup let's say 20 tahun gua dengar hal yang sama, itu akan gua serap secara tidak sadar, dan akhirnya thoughts itu ya dari pengalaman itu, dari pengalaman yang gua serap. Jadi ketika gue melakukan sesuatu yang berbeda, badan gue atau gue nggak tahu ya, atau otak gue nih kayak ngeluarin thoughts bahwa lu nih di jalan yang nggak benar loh. Lu mestinya kayak temen-temen lu yang lain nih, kerja pulang jam 5 terus ketemu keluarga kayak gitu. Jadi menurut gue sih ya mungkin itu sih, Bay, kumpulan dari segala doktrin atau mungkin persepsi lingkungan yang gue serap selama gue hidup. Dan badan gue kayak ngasih tahu aja, lu nih sekarang di jalan yang berbeda, lu mestinya stres nih sekarang. Nah tapi kan kenyataannya nggak gitu ya, kita berusaha untuk keluar dari box itu kan, dan being true to ourselves hopefully. Menurut gue itu Ba- sih. Berarti kita yang harus ngajarin badan kita. Jadi ada sudah memori yang terrekam di dalam badan menurut pengalaman-pengalaman hidup kita atau otak gitu ya, semuanya gitu dari pengalaman kita. Nah, kita yang secara sadar, woi, lu jangan ke sini, kita mau ke sini. Jadi kalau lu ngerasa kayak gini, udah nggak usah ngerasa kayak gini, lu ngerasainnya yang ke sini. Jadi kita yang harus mengajarkan itu secara langsung, dan Hmm. itu juga mungkin kenapa membangun habit itu juga ya akan ada apa namanya, akan ada challenges-challenges yang lo lewatin gitu ya, sehingga sampai si badan itu mengerti, gue mengulanginya sekali lagi, mengembody gitu ya, embodiment of that understanding or that wisdom through the actions, sehingga badan melakukan apa yang kita tahu itu baik untuk kita, dan badannya juga ngerasain benefitnya, dan niscaya si badan juga ngerti dan merekam bahwa oke, mulai sekarang default kita adalah ini. Ya, Hmm. ya, Ya ya. itu kan yang Oke. selama ini kita serap juga dari Jody Dispenza ya, soal Hmm. reprogramming. Hmm. 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 Sebelum gue lupa, gue mau nanya itu tadi, Bay. Lu kan Hmm. cerita bahwa lu ada plan buat to-do list buat inner world lu sama outer world lu. Nah, gue tertarik Hmm. nih yang inner world. Biasanya lu ngapain? Apakah meditasi kah? Atau lu kayak journaling? Atau apa yang lu lakukan gitu? Siapa tahu ada yang butuh kan? Hmm. Hmm. Jadi buat inner world gua itu yang gua tulis, gua bangun pagi antara jam 5 sampai jam 6. Gua melakukan meditasi, 2. Yang ketiga, gua melakukan movement. Movement itu dalam bentuk apapun, bisa yoga, so something physical buat badan gua Hmm. gitu ya. Bisa yoga, bisa calisthenics, bisa kadang juga cuma stretching, karena gue juga sekarang lagi ada cedera, bisa cuma stretching, tapi gue bergerak, dan bergerak nggak disambi.
Jadi bukan lagi sambil gini terus gue stretching pala gue mengambil waktu, oke, dari sini sampai sini gue akan stretching. Sama journaling di dalam di akhir hari gue nulis untuk besok, gue menulis 3 hari yang gue syukurin hari ini, 3 hal yang gue syukurin hari ini. Iya, itu basically 4 elemen yang selalu ada di to do list buat inner work gue. Nah, yang kelima ini adalah berlaku gini. Yang kelima adalah gua ingin memberikan bukti bahwa gue bukan bullshitter. Apa artinya? Artinya kalau gue nulis besok gue mau bangun antara jam 5 sampai jam 6, tapi sekarang gue nulisnya itu udah jam 2 malam, itu kan nggak masuk akal kan? Itu either gue forcing gue cuma tidur 3 jam, doesn't make sense. Atau opsi kedua, gue jadi bangunnya lebih siang, tapi gue nulisnya jam 5 sampai jam 6 gue tetap bangun. Atau yang ketiga, gue secara sadar besok gue bangunnya jam 8. Ngerti nggak? Jadi yang kelima, inner work yang gue lakukan adalah gue mencoba untuk berhati-hati dengan kata yang gue keluarkan, dengan janji yang gue keluarkan, terutama ke diri gue sendiri, karena gue tipe orang yang ya udah tulis aja dulu gitu, ntar gimana ya, ntar lihat gitu. Tapi gue berusaha untuk kalau gue janji ke orang lain dan terutama ke diri gue sendiri, gue mau menepati janji gue tersebut. Jadi lebih baik gue tidak menulis apa-apa, besok gue nggak mau ngapa-ngapain, daripada gue nulis 3 hal tapi gue nggak bisa penuhin itu. Kenapa ini penting buat gue? Balik lagi mungkin karena ketipe orang juga kali ya. Gue dari dulu waktu ya di saat gue masih kuliah gitu, terus banyak teman-teman yang ngajakin, oh ayo kumpul-kumpul ini itu. Dulu gue punya prinsip, ya udah lu iyain aja dulu. Lu iyain dulu semuanya, baru ntar lu punya waktu di rumah lu sortir, sorry ya gue nggak bisa, sorry ya gue nggak bisa gitu loh. Nah, kebiasaan itu terbawa terus sampai sekarang. Jadi semuanya lu iyain aja dulu gitu loh. Sama ke diri gue juga gitu. Lu yakin mau ini? Udah iya aja gitu loh. Yang gua tidak sadari adalah harga yang harus gue bayar dengan mengambil keputusan seperti itu. Harganya adalah nggak usah ngomongin sama orang lain. Harganya adalah kalau gue ngomong sama diri gue akan melakukan A, tapi gue tidak lakukan, sekecil apapun hal tersebut, harganya adalah gue memberikan bukti kepada diri gue sendiri bahwa gue bukan orang yang reliable. Gue bukan orang yang bisa dipercaya. Ya kan? Nah, kalau hal tersebut tertumpuk, akan ada satu titik di mana secara tidak sadar pun gue sudah tidak percaya dengan diri gue sendiri. Gue sudah tidak percaya dengan apa yang gue omongin. Nah, itu adalah titik yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena di saat gue bermimpi besar, oh gue pengen ini, hal yang harus gue lakukan tuh ini gitu loh. Ada satu suara kecil di belakang yang ngomong, lu juga udah tahu bahwa lu nggak akan ngelakuin hal ini. Nah, suara kecil itu yang bisa menggoyahkan semuanya lagi gitu loh. Jadi seakan-akan gue membangun sebuah gedung tapi di atas fondasi yang lemah gitu loh, dan itu bisa runtuh kapanpun gitu loh. Gitu. Jadi itu gue sadarin, balik lagi ke mindfulness adalah skillnya gitu ya. Karena gue bisa melihat waktu itu momennya, gue bisa melihat harga yang gue bayar dengan saying yes to everything gitu ya. Harganya adalah ini dan harga itu terlalu mahal buat gue dan gue nggak mau melakukan hal itu, sehingga itu menjadi salah satu hal yang gue proaktif kerjakan untuk bisa make sure inner work, inner peace itu bisa gue raih setiap harinya. Ya, keren. Gue bukan orang yang termasuk dalam 5 AM Club.
Tapi ya Nah, itu apa mungkin gue harus mencoba sih untuk ya mencoba aja sekali. Sebenarnya gue tahu ada banyak banget orang yang bangun pagi gitu kan, bangun hmm. pagi dengan sengaja. Tapi entah kenapa badan gue menolak sih Pak. Tapi gue tahu bahwa dengan bangun pagi itu pasti lu lebih peaceful karena ya belum ada yang happening kan di sekitar lu. Lu masih Hmm. punya waktu untuk diri lu sendiri, untuk contemplating segala macam. Cuma entah kenapa gue lebih punya banyak energi ketika gue beraktivitas di malam hari sih. Dan itu makanya kenapa gue nggak bisa bangun pagi. Tapi itu juga tipe orang emang beda-beda, Vin. Ada yang Hmm. kayak gini, ada yang kayak gitu loh. Nah, kalau gua, kenapa gua memaksakan atau melatih diri gua untuk bangun pagi itu pun juga nggak datang secara natural gitu ya. Cuma gua kurang suka kalau bangun terus udah terang gitu loh. Hmm. Jadi kayaknya tuh kayak balik lagi ya. Mungkin juga memang ada apa? Kondisionering tuh apa ya? Ada hal yang udah terlatih gitu bahwa Mmm, kalau udah terang, berarti orang-orang udah produktif, tapi lu Hmm. belum, lu baru bangun, gitu. Hmm. Mungkin ada juga hal kayak gitu yang membantu gua untuk, ya udah yuk bangun pagi gitu loh. Dan tentunya sangat tidak membantu kalau sekarang gua balik di Jerman dan sekarang masuk ke winter, which means udah jam 8 pagi pun masih gelap. Jadi Gelap teori itu juga selalu. tidak membantu sama sekali gitu loh. Iya, Mmm, iya, iya. yang muncul ke permukaan pikiran ini, Vin. Basically juga ya, sebentar. Basically yang, apa namanya, yang, mmm, kita lakukan sekarang lagi membangun sesuatu gitu ya, yang gue pelajarin dari Alex Hormozy juga, gue kadang mempertanyakan diri gue bahwa, apakah bener ini adalah fase di mana gue harus mencoba untuk membuat semuanya tuh balance gitu loh. Ngerti nggak lu? Tidur 8 jam, tidur cantik 8, 7, 8 jam, makan yang enak, makan yang baik, sarapan yang baik gitu loh. Sedangkan kalau di dia percaya dengan teorinya adalah, bahwa hidup tuh ada season-nya kan. Bahwa memang lu ada season yang di mana lu lagi season kerja keras, dan lu nggak usah ngomongin tentang balance deh di dalam season ini gitu loh, karena memang inilah season-nya season lu nanem gitu loh. Nanti kalau di mana lu season-nya season lu menuai, baru deh lu bisa apa namanya, membalanskan atau melakukan hal-hal yang juga beneficial secara holistik gitu ya. Itu Hmm. pikiran nomor satu dan nomor 2 yang lately gue belajar dari dia adalah atau yang dia share adalah, mmm, orang-orang kerja keras orang-orang itu jadi sukses. Karena dia sukses, dia jadi punya waktu. Karena dia punya waktu, dia melakukan hal-hal yang baik untuk secara holistically, untuk badannya, untuk mentalnya, untuk kerjaannya. Karena mereka melakukan hal tersebut, kalau ditanya, "Lu gimana bisa sukses atau apa yang lu lakukan?" Dan mereka memberikan hal-hal yang mereka sudah lakukan sekarang. Tapi padahal untuk bisa sampai ke titik situ, awalnya ya acak-adul juga gitu loh ya, isinya cuma kerjaan doang gitu. Iya, iya, iya. Tapi menurut gue ya itu salah satu yang jadi kadang-kadang conflicting gitu ya. Gue harus bekerja sekeras apa atau gue mesti set semuanya in balance gitu. Tapi ada satu poin yang menurut gue itu juga karena gue belajar dari atau gue baca banyak info dari si Gabor Mate. Dia kan menelusuri diseases ya. Kenapa orang bisa punya penyakit-penyakit yang suka bikin aneh gitu. Kenapa nih orang bisa punya penyakit tersebut gitu kan. Tapi kan banyak semua itu latarnya adalah kayak stres atau lain-lainnya lah. Jadi menurut gua kayaknya nggak apa-apa lu bekerja let's say 10 jam sehari. Tapi di state apa lu bekerja itu menurut gua yang penting sih. Karena ketika lu bekerja di state yang sangat stressful, pasti deh baik kalau gue percaya sih pasti at some point lu bakal breakdown. Dan kalau lu udah breakdown, lu kena disease tertentu,
yang tidak lagi memperbolehkan lu bekerja, so what's the point gitu kan. Jadi menurut gue itu sih yang pentingnya. Karena gue kadang juga ada satu masanya yang emang sampai malam mesti ngedit atau apalah gitu, ngerjain project gitu kan. Cuma harus aware gitu, apakah lu sanggup atau enggak gitu, atau lu perlu taking breaks atau enggak. Itu sih yang mesti be aware menurut gua. Balik lagi ke kesadaran diri ya, Iya, ke kesadaran tentang itu sih. dirinya sendiri gitu ya. Balik lagi Apa poinnya yang itu sih, Pak. lu nggak bisa main copy paste apa gimana cara hidup orang atau apa yang orang bilang dan lu pakai itu atau ambil itu menjadi kebenaran bulat-bulat ya. Karena kalau menurut gua, kalau gua ngeliat Hormozi itu kan dia kerja bisa belasan jam gitu ya. Itu karena dia benar-benar suka apa yang dia kerjain kan. Dan dia merasa kayak dia dapat energi dari kerjaan dia kan. Jadi ya mungkin di state dia itu sesuatu hal yang udah kayak effortless aja buat dilakukan gitu. Walaupun kayak buat orang, anjir nih orang kerja segini banyak gitu. Ya itu sih. Ya. Yes, Ya, yes. balik lagi lah bahwa memang jawabannya atau kita nggak akan bosen-bosennya untuk mengingatkan satu sama lain dan mengingatkan juga pendengar-pendengar kita, teman-teman Asa Diri tentang mindfulness, bahwa balik lagi semuanya ke titik awal, yaitu kita harus bisa mengenal diri kita sendiri. Kita harus bisa menerima kartu yang sudah diberikan kepada kita tanpa kita harus bisa memilihnya, yaitu di mana kita lahir dengan situasi seperti apa, dan tetap di tangan kita bahwa kita akan bisa memberikan permainan yang terbaik melalui dari reaksi-reaksi kita gitu loh. Dan buat gua itu benar-benar reminder juga bahwa untuk bisa memilih reaksi yang terbaik, ya kita harus sadar dulu. Ya kita harus balik lagi ke di sini dan sekarang dulu. Baru kita bisa melihat dengan lebih jelas, oh ini tuh karena ini loh. Bahkan mungkin juga seringkali di contoh gue, Vin ya. Gue tidak harus tahu dari mana asalnya pikiran ini, tapi yang paling penting adalah di saat sini dan sekarang gue lagi punya pikiran ini. Now what do I do about it? Oke. Now what do I do about it? Dan nanti kalau memang gue beruntung, mungkin ada waktu gue bisa mencoba menilik ke belakang what was the cause gitu ya. But the more important thing is always di sini dan sekarang. Iya, bener. Ya sebenarnya kita balik ke present moment itu kan sebenarnya salah satu bentuk, kalau menurut gue salah satu bentuk kita distracting attention kita untuk sesaat atau mungkin untuk jangka waktu yang lebih panjang supaya kita nggak keseret kan. Tapi balik lagi emang yang paling penting ya kita bisa menelusuri akarnya sih. Karena kalau kita terus-menerus cuma ngedistract doang, ya itu akan muncul terus-menerus. Tapi kan kita pengennya di sini at least nge-reduce pemikiran itu, durasinya nggak selalu muncul gitu di saat kita melakukan sesuatu. Ya sih, emang ya balik lagi mindfulness sih. Mindfulness dan proses. Jadi ya kita harus jalanin itu. It's a part of the life. And I think lu juga tadi udah share curiosity. Itu adalah satu kualitas yang juga mungkin teman-teman bisa develop. Curiosity tentang diri sendiri, ya kan? Curiosity tentang apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa diraih di masa depan, apa yang bisa kita lakukan sekarang, dan juga tadi reasonnya Vina juga udah bilang itu juga sangat penting. Patience my friends, patience. It's all a part of the game. Sabar ya nak. Kasih tahu diri sendiri ya. Sabar, gak apa-apa. You already give your best and you're going to keep giving your best, and that's enough. Ya by the way di sini maksudnya karena gua sama Bayu juga tipe orang yang tadi again suka explore dan mungkin kesannya berbeda dari lingkungan kita di sekitar gitu ya. Tapi bukan berarti orang-orang yang punya jalan kurang lebih jalan hidup yang sama itu memiliki value yang lebih rendah dari kita atau apa, bukan kayak itu.
yang ingin kita sampaikan di sini. Ya harapan kita sebenarnya semoga ya semua orang peaceful aja menjalani hidup ya kan, either dengan apapun yang mereka kerjakan, apakah itu sesuatu yang berbeda atau sama dengan sekitarnya, yang penting bisa menjalani hidup ini Inner lebih peace. damai aja. Oke, kalau gitu buat teman-teman thank you banget yang udah dengerin podcast hari ini. Buat yang pengen ngecek Instagram kita sekarang ngepost couple of highlights dari podcast kita sebelumnya. Dan tunggu sampai kita bisa ngobrol lagi, gue sama Vina. Buat yang mau share-share bisa juga langsung DM ke kita. Thank you buat waktu kalian dan atensi kalian. See you next time. See you, bye-bye. Hey guys, thank you udah ngedengerin episode podcast Asa Diri kali ini. Semoga episode tadi bisa memberikan nilai lebih dan value lebih untuk lo yang ngedengerin. Kalau lo pengen support kita, bisa dengan follow Instagram kita di @asahdiri.ind, subscribe YouTube channel kita di Asahdiri, dan juga bisa taruh review di Apple Podcast. Ingat juga untuk share ke teman-teman kalian dan terus asah diri. Karena berlian tidak bersinar dengan sendirinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.